Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri Ramadhani. Saya akan memenuhi nilai PAS tentang materi teknologi informasi. 1. Bagaimana cara memproses data dari input ke output? Yang pertama-tama data dimasukkan ke sistem komputer. Data tersebut dapat berupa huruf, angka, gambar, atau desain. Yang kedua, kemudian di dalam CPU akan terjadi proses komunikasi data. Proses tersebut berupa data yang disampaikan ke program aplikasi dan selanjutnya akan diteruskan ke program sistem operasi. Yang ketiga, program sistem operasi nantinya akan mengubah data ini menjadi bahasa mesin, bertujuan agar data dapat dimengerti oleh peralatan elektronik di dalam komputer. Yang keempat, data-data yang telah diubah tersebut akan diproses. Kemudian oleh sistem operasi, data tersebut akan kembali disampaikan pada software aplikasi sehingga dapat ditampilkan di layar monitor. Yang kelima, apabila tampilan yang ada di layar monitor sudah selesai dengan keinginan pengguna, si pengguna selanjutnya akan memberikan instruksi pada komputer. 2. Peran dan pentingnya sistem operasi dalam sebuah komputer. Peran dan pentingnya sistem operasi. Fungsi utama sistem operasi komputer antara lain mengatur akses pengguna, menyediakan antarmuka pengguna, dan intuitif dan menjalankan program. Contoh seperti operasi yang populer, sistem operasi komputer bekerja dengan menjalankan tugas seperti manajemen memori dan penjadwalan tugas. Contoh sistem operasi komputer yang populer adalah Microsoft Windows, MacOS, Linux, Android, dan iOS. 3. Bagaimana perkembangan internet mengubah cara bekerja dan berkomunikasi. Dengan adanya internet, sekarang kita dapat memperoleh informasi dan berkomunikasi dengan mudah dan cepat. Banyak sarana di dalam memperoleh dan berkomunikasi dengan mudah dan cepat. Banyak sarana di dalam internet yang memudahkan kita melakukan kegiatan komunikasi. Contohnya adalah email. Contoh, melalui internet dapat mencari informasi terkini di situs-situs seperti google.com, ask.com, yahoo.com, dan dapat menemukan atau menjalin jaringan pertemanan melalui Instagram, Facebook, Twitter, dan lain-lainnya. 4. Konsep keamanan siber, ancaman keamanan umum dan cara mengatasinya. Konsep keamanan siber atau cyber security. Keamanan siber adalah upaya yang dilakukan untuk melindungi sistem komputer dari berbagai ancaman atau akses ilegal. Cyber security mencakup alat, kebijakan, dan konsep keamanan yang dapat digunakan untuk melindungi aset, organisasi, dan pengguna. Ancaman keamanan siber. Yang pertama, phishing. Penipuan online yang berusaha untuk mendapatkan informasi pribadi seperti kata sandi dan nomor kartu kredit. Yang kedua, serangan ransomware. Serangan yang mengenkripsi data dan mengharuskan korban membayar tebusan untuk mendapatkan akses kembali. Cara mengamankan dari ancaman keamanan di atas sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan firewall. Yang kedua, menggunakan VPN. Yang ketiga, mengenkripsi data. 5. Analisis keuntungan dan tantangan dari adopsi teknologi dan contoh perusahaannya. Keuntungan yang pertama, efisien operasional. Yang kedua, akses informasi. Yang ketiga, pengembangan produk dan layanan baru. Yang keempat, peningkatan keterlibatan pelanggan. Yang kelima, keunggulan kompetitif. Tantangan yang pertama itu biaya implementasi dan maintenance. Yang kedua, kesesuaian dan keamanan. Yang ketiga, perubahan budaya dan keterampilan. Yang keempat, integrasi dan kompatibilitas. Yang kelima, resistensi terhadap perusahaan. Contoh perusahaannya, Amazon telah mengadopsi teknologi informasi dengan sangat baik dalam berbagai aspek bisnisnya, terutama dalam operasi rantai pasokan, layanan pelanggan, dan analisis data. Kesan dan pesan yang saya dapat sampaikan, terima kasih banyak. Bapak sudah selalu sabar menghadapi mahasiswa atau mahasiswi seperti saya contohnya, dan dalam mengajari kami tentang teknologi informasi selama semester 1 ini. Maksudnya selama semester 6 ini. Materi yang diajarkan dalam mata kuliah ini sangat relevan dengan dunia modern yang semakin tergantung pada teknologi informasi untuk kegiatan sehari-hari dan sangat membantu untuk lebih mengenal teknologi itu seperti apa.
Terima kasih teman-teman.